Halo teman-teman, pernah gak sih teman-teman merasa terlalu banyak dimanfaatkan? Atau mungkin terlalu sering disuruh-suruh, terlalu banyak memberikan effort, energi, atau materi kepada orang lain tapi tidak dihargai? If you ever felt something like that, so maybe this TED Talk is meant for you. Karena hal-hal seperti itu bisa terjadi karena kita tidak memiliki personal boundaries, teman-teman. Oleh karena itu di sini saya, Grace Christine Surbakti selaku mahasiswi Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jakarta akan membantu teman-teman untuk mengetahui apa itu personal boundaries dan bagaimana caranya kita memiliki personal boundaries. Saya akan memberikan beberapa tips kepada teman-teman saat ini, tapi pertama-tama kita harus tahu what is boundaries. Boundaries adalah bagaimana caranya kita menentukan hal-hal apa saja yang acceptable bagi kita dan tidak acceptable bagi kita. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita lebih mengenal diri kita dan kita juga lebih memperhatikan kesehatan mental kita, teman-teman. Kemudian juga kenapa saya encourage teman-teman untuk memiliki personal boundaries, karena kecenderungan manusia kalau tidak memiliki personal boundaries akan menjadi people pleaser, teman-teman, atau seseorang yang selalu berkata ya pada apapun yang orang lain minta, padahal mungkin saja teman-teman gak nyaman sama hal yang orang lain minta itu, tapi karena teman-teman gak enak, jadi teman-teman mengiyakan aja sama permintaan orang lain. Jadi saya mencegah teman-teman untuk menjadi people pleaser, teman-teman. Beberapa tips yang akan saya berikan hari ini, kira-kira ada 4 tips, tapi yang pertama adalah teman-teman harus menjadi berani. Kenapa berani? Menurut saya berani adalah kunci dari menentukan personal boundaries, karena dalam menentukan personal boundaries kita harus berani untuk mengkomunikasikan hal-hal apa saja yang membuat kita nyaman dan tidak nyaman. Yang kedua, kita harus berani menghargai keinginan diri kita sendiri, teman-teman. Kemudian kita juga harus berani untuk menerima konsekuensi dari hal-hal yang kita putuskan. Kalau kita memutuskan untuk menetapkan batasan di hal A, artinya kita juga harus menerima konsekuensi tersebut, teman-teman. Kemudian tips yang kedua adalah kita harus bersikap tegas, teman-teman. Kenapa bersikap tegas? Karena analoginya personal boundaries itu seperti rumah. Ada orang yang boleh masuk sampai depan pagar aja, ada orang yang boleh masuk sampai ruang tamu, dan ada juga orang yang boleh masuk bahkan sampai kamar, teman-teman. Tapi kita harus tegas untuk memilah siapa-siapa saja yang boleh masuk melewati pintu-pintu yang kita tetapkan, teman-teman. Jadi jangan terlalu tapi kayaknya nggak apa-apa deh kayak gini. No, teman-teman, kita harus tegas memilah siapa-siapa saja yang boleh masuk ke pintu-pintu boundaries kita. Kemudian tips yang ketiga adalah kita harus do it now, teman-teman. Jangan ditunda-tunda, karena saya paham kalau kebiasaan bangsa Indonesia seringnya pasrah kalau diperlakukan buruk oleh orang lain. Mungkin ada orang yang berpikir, tapi saya nggak enak kalau saya nolak, atau mungkin tapi saya nggak enak kalau saya ngomong saya nggak nyaman, atau juga mungkin orang lain berpikir saya mah berlebihan aja kalau kayak gini nggak nyaman. Teman-teman, enggak, karena teman-teman punya hak di sini. Mungkin keinginan atau kenyamanannya orang lain memang penting, perasaan orang lain memang penting, teman-teman, tapi bukan berarti perasaan teman-teman juga nggak penting. Jadi jangan di-ignore perasaan teman-teman. Teman-teman harus accept sama perasaannya teman-teman. Kalau teman-teman nggak nyaman, teman-teman bisa speak up ke orang tersebut sekarang juga, dan jangan mau diperlakukan buruk oleh orang lain, teman-teman. Kemudian tips yang ketiga juga adalah tips yang keempat, maksud saya, teman-teman, maaf, kita harus jangan memiliki mindset kalau kita menetapkan personal boundaries maka orang lain akan marah, maka hubungan kita akan hancur. Tidak, teman-teman, karena pada dasarnya teman-teman jangan terlalu overthink aja, teman-teman. Karena kalau teman-teman overthink sama hal tersebut, kalau saya speak up, saya nggak nyaman, nanti teman saya marah sama saya. No, jangan terlalu di overthink dulu, karena belum tentu teman-teman bakal marah. Karena we just have to communicate it first, teman-teman. Jadi dalam menentukan boundaries, dari yang saya tangkap adalah kesimpulannya bukan berarti kita menjadi egois kalau kita memiliki boundaries. Kita cuma lagi lebih mengenal diri kita lebih dalam, dan kita juga sedang memperhatikan kesehatan mental kita, teman-teman. Bukan berarti kita nggak boleh menyesuaikan ke orang lain, tapi kita lebih memperhatikan hal-hal apa saja yang membuat kita nyaman dan tidak nyaman. Kalau orang lain mungkin tidak bisa menerima, nggak apa-apa. We just have to communicate it first. Terima kasih, teman-teman.